Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku seiman dan seperjuangan, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliaulah satu-satunya zat yang wajib kita syukur kepadanya dan satu-satunya zat yang wajib kita esakan dalam hal penyembahan dan peribadahan kepadanya. Dan kita bisa hadir di tempat yang insya Allah penuh barokah ini, itu adalah salah satu bagian dari nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Kita bisa hidup sampai detik ini, kita bisa menjadi diri kita saat ini, salah satunya adalah karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa lama kita menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Allah telah menganugerahkan kepada kita, menitipkan kepada kita anggota tubuh kita. Dengan tangan, dengan telinga, kaki, tulang, darah, semua hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa bersyukur dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara dan tiada terhingga ini, maka siapalah diri kita? Apa yang kita punya saat ini bukan apa-apa dan tidak punya apa-apa kalau bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan bagi kita, ya, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya pula ia telah mengajarkan kepada kita tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala, tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melaksanakan, menjalani agama ini atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pembahasan pada siang hari ini kita akan melanjutkan apa-apa yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang sejarah kesyirikan. Sebelumnya kita telah menyampaikan bahwasannya ada beberapa masyayikh yang menggambarkan kesyirikan-kesyirikan pada masanya. Nah, sekarang ada pula kesyirikan-kesyirikan yang terjadi pada zaman saat ini atau pada zaman yang kita alami saat ini. Ada penyembahan-penyembahan manusia pada zaman saat ini. Yang pertama, ini kita juga bisa melihat dari Google Map, ya, di HP kita. Manusia-manusia yang disembah pada saat ini atau pada masa kita saat ini. Yang pertama, kita bisa melihat adanya Mahatma Gandhi. Ini akibat dari pengkultusan terhadap orang-orang baik. Nah, Mahatma Gandhi ini adalah penyembahan dan pemujaan terhadap Mahatma Gandhi yang asalnya hanyalah merupakan tokoh gerakan kemerdekaan bagi negara India. Terjadi di beberapa tempat di negara tersebut. Di antaranya seperti di Odisha, salah satu negara bagian di India. Di sana terdapat dua kuil yang mempunyai patung Mahatma Gandhi yang disembah oleh penduduk setempat. Satu kuil terletak di kota Sambalpur yang merupakan kuil khas yang memang dibuat untuk penyembahan terhadap Mahatma Gandhi. Satu kuil lainnya terletak di kota Ganjam, di mana patung Mahatma Gandhi diletakkan dalam kamar penyembahan khusus untuknya. Selain di Odisha, Mahatma Gandhi juga disembah di sebuah kampung yang bernama Kedaripuran di kota Srikakulam, Andhra Pradesh. Mereka menyembah Mahatma Gandhi dengan tujuan agar mereka bisa mendapatkan hasil tanaman yang banyak. Mungkin kalau sudah berumur
di atas saya atau mungkin seumuran sama saya mungkin udah kenal ya Mahatma Gandhi ini siapa. Ada juga yang namanya Bunda Teresa. Nah, ini Bunda Teresa mungkin tidak asing ya di telinga kita, manusia zaman saat ini. Nah, Teresa merupakan salah seorang biarawati Katolik yang terkenal dengan kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan di India sejak awal kemerdekaan negara tersebut. Teresa diangkat sebagai sembahan oleh sebagian penganut Hindu di kota Kolkata, Benggala Barat, India. Teresa dianggap oleh mereka sebagai salah satu dewi di kota Kolkata. Selain itu, patungnya juga diletakkan bersama dengan patung-patung dewi Hindu yang lain dalam festival Durga Puja, di mana festival tersebut merupakan festival khusus pemujaan terhadap dewi-dewi Hindu Durga. Kemudian juga yang ketiga ada juga Jos Rizal. Nah, Jos Rizal ini adalah merupakan salah seorang tokoh nasionalisme Filipina. Kedudukan Jos Rizal telah diangkat dengan luar biasa oleh sebagian penduduk Filipina hingga sampai pada derajat ketuhanan. Golongan yang fanatik dengan Jos Rizal ini telah mewujudkan gerakan agama baru yang dinamakan dengan Rizalista, dengan menggabungkan elemen-elemen agama Kristen Katolik dengan kepercayaan-kepercayaan mereka terhadap Jos Rizal. Pada hari ini, sistem kepercayaan Rizalista ini bertebar di seluruh Filipina dan penganutnya mempunyai gereja-gereja tersendiri. Dan yang tidak asing di telinga kita juga mantan presiden Amerika, Donald Trump. Siapa yang tidak kenal Donald Trump? Presiden sebelum saat ini. Nah, ternyata pemujaan dan penyembahan terhadap mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah dilakukan oleh seorang laki-laki India bernama Busa Krishna yang tinggalnya di wilayah Jangwan, Telangana, India. Dia merupakan seorang pemuja garis keras Donald Trump dan telah membangun patung Donald Trump di rumahnya. Setiap pagi dia melakukan upacara sembahyang kepada patung tersebut, dan bahkan anak sendiri pernah melihat di sosial media ada beberapa patung Donald Trump tersebar di India dan dipuja-puja. Ini karena apa? Karena pengkultusan atau terlalu ngefans, berlebihan terhadap seseorang. Yang kelima juga ada Narendra Modi, yaitu Perdana Menteri India. Narendra Modi turut menjadi salah satu manusia yang disembah oleh sebagian manusia pada hari ini. Menurut The Indian Times, politikus ini telah disembah oleh pengikut fanatiknya sejak tahun 2004 menggunakan gambar-gambar darinya. Pada tahun 2015, pengikutnya kemudian membangun sebuah kuil khas untuknya di Rajkot, Gujarat, India. Nah, ini juga awalnya berasal dari lukisan atau berasal dari foto. Makanya Rasulullah SAW pun melarang bagi kita semua untuk memajang foto-foto yang bermakhluk di rumah-rumah kita. Kemudian yang keenam adalah Haile Selassie. Haile Selassie merupakan seorang raja dari negara Ethiopia yang diangkat dan dipuja menjadi Tuhan oleh orang berkulit hitam di Jamaika. Golongan yang menyembahnya adalah penganut Rastafari yang memimpin pembebasan dari belenggu penindasan orang berkulit putih. Yang ketujuh tidak asing juga, karena di sini melihat banyak yang suka bola, yaitu adalah pemujaan terhadap Diego Maradona. Siapa yang tidak kenal Diego Maradona? Ternyata ada yang menganggap dia ini sebagai Tuhan juga. Ya. Mantan pemain bola Argentina, Diego Maradona ini, ia telah dipuja oleh sebagian pengikutnya yang fanatik sampai-sampai mereka membuat gereja khusus untuk yang menyembahnya. Ini juga sampai disembah. Karena fanatik. Dan kita lihat kaum muslimin zaman sekarang pun banyak yang memuji-muji dan memuja-muja orang-orang pemain bola, bahkan sampai meletakkannya ke punggung-punggung mereka. Padahal mereka adalah orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga Rajinikanth. Aktor film Rajinikanth juga turut menjadi orang yang disembah oleh penggemarnya yang fanatik. Penggemarnya tidak lagi menganggapnya sebagai manusia, akan tetapi menganggapnya sebagai Tuhan, sehingga penggemarnya pun mendirikan kuil baginya. Dan yang terakhir adalah Amitabh Bachchan. Nah, ini juga Amitabh Bachchan, mungkin orang-orang zaman, ya mungkin kita saat ini ketika masih SD kenal lah siapa Amitabh Bachchan. Ternyata penggemarnya ada yang menjadikannya ia Tuhan.
Yang Amitabh Bachchan merupakan seorang aktor karismatik dari India dan merupakan aktor Bollywood yang terkenal. Penggemar yang fanatik terhadapnya telah membuat kuil di Kolkata, India untuk menyembahnya. Dia dipuja dan dianggap sebagai Tuhan oleh sebagian penggemarnya. Penyembah terhadap manusia karena ta'assub dan perasaan cinta yang berlebihan kepada manusia tersebut. Bahkan Rasulullah SAW juga telah menegaskan dalam sabdanya, la tatruni kama atratin nasara ibnu Maryam, fa innama ana abdu faqulu abdullahi wa rasuluh. Nah, di sini juga Rasulullah SAW juga telah menegaskan kepada umatnya, janganlah kalian melampaui batas dalam memujiku, mengkultuskan sebagaimana orang Nasrani telah melampaui batas dalam memuji Isa ibnu Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah hambanya, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana kesirikan-kesirikan itu terjadi di permukaan bumi ini. Dan lalu adakah solusinya? Adakah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar tidak terjadi kesyirikan? Nah, sudah jelas, di mana-mana ketika ada masalah, Islam selalu punya solusi. Nah, usaha Nabi menutup celah-celah kesyirikan. Ada beberapa usaha Nabi agar menutup celah-celah kesyirikan tersebut. Nabi melarang dirinya untuk dipuji berlebih-lebihan. Salah satunya adalah Nabi melarang dirinya untuk dipuji berlebih-lebihan. Salah satunya adalah ketika Nabi SAW hadir atau datang, ini Nabi sangat membenci orang-orang berdiri karena dikhawatirkan berlebihan. Dalam hadis juga, la tatruni kama atratin nasara ibnu Maryam, fa innama ana abdu faqulu abdullahi wa rasuluh. Di zaman Nabi ada seorang juga yang memuji Nabi berlebihan, maka Nabi menegurnya. Orang tersebut berkata, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fil ghad. Sesungguhnya ada pada kita hidup saat ini seorang nabi yang mengetahui hari esok. Karena terkadang Nabi SAW bercerita tentang hari yang akan datang. Padahal Nabi SAW menceritakan hari yang akan datang berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi menegur orang tersebut, yaitu tidak boleh mengucapkan hal demikian. Bahkan Nabi pun pernah berkata, kalau seandainya aku mengetahui hari esok, maka demi Allah aku tidak akan terkena musibah atau tidak terkena sesuatu yang madarat baginya. Kita bisa melihat sendiri ketika Nabi SAW dakwahnya ditolak, akhirnya ia pergi ke Taif. Namun apa yang terjadi ketika sampai di Taif? Padahal jarak antara Mekah menuju Taif ini sangat jauh. Naik bis saja kurang lebih sekitar 2 jam. Apalagi zaman tersebut Nabi SAW menggunakan onta atau kuda atau jalan kaki, Anda lupa. Namun yang akhirnya ketika nyampe di Taif, apa yang terjadi? Nabi dilempari oleh batu hingga terluka. Ini membuktikan bahwasanya Nabi pun tidak mengetahui hari esok atau yang akan datang. Dan di zaman sekarang pun ada banyak syair-syair untuk Nabi yang berlebihan. Contohnya, qala Imamu Al-Busairi, wa inna min juhdika dunya wa darrataha wa min ulumika ulumul lauhi wal qalam. Sesungguhnya di antara kedermawananmu dunia dan akhirat. Ini menunjukkan bahwasanya seperti apa yang dikatakan Imam Al-Busairi, sesungguhnya di antara kedermawanmu dunia dan akhirat. Seolah-olah Nabi SAW ini memiliki dunia dan juga memiliki akhirat, dalam arti mengetahui semua hal, apa yang terjadi dan lain sebagainya. Ini pun syair-syair yang salah. Bahkan kita sendiri bisa melihat banyak syair-syair Nabi SAW yang tersebar di masyarakat kita. Padahal pujian yang terbaik adalah salawat Ibrahim. Itu pujian yang terbaik. Namun masih banyak manusia yang membuat salawat-salawat untuk Nabi SAW. Bahkan ada seorang profesor atau mungkin seorang ustadz mengatakan bahwasanya Islam ini udah kuno, harus ada inovasi agar tidak tertinggal. Semua media dan sebagainya dikuasai oleh orang kafir. Perkataan tersebut sangatlah salah. Yang membuat kita mundur itu bukan karena agama kita. Karena agama kita sudah jelas, telah sempurna. Yang harus kita inovasi adalah dunia kita. Inilah yang membuat kaum muslimin tidak maju-maju pada zaman sekarang. Karena mereka hanya berinovasi pada agamanya. Padahal sudah jelas agamanya telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sesungguhnya pada hari ini telah kesempurnakan agamaku. Udah sempurna Islam, tidak perlu ditambah, tidak perlu diinovasi.
Insya Allah, bukan bahkan pasti Islam ini sudah bisa dipraktekkan di setiap generasinya atau setiap zaman, sudah pasti cocok. Mencuri solusinya apa? Potong tangan. Itu solusi terbaik. Kalau ada yang mengatakan tidak cocok Ustaz, tidak cocok akhi, kalau diterapkan di Indonesia, bukan Islam yang tidak cocok, namun mental kita yang tidak cocok. Kemudian, dan perkataan tersebut dikritik oleh ulama karena khawatir jatuh dalam kesyirikan dan sebaiknya ini juga dijauhi. Mungkin sebagian ada yang mentakwil ini itu, tapi kita lihat zahirnya. Sesungguhnya di antara kedermawananmu adalah dunia dan akhirat. Dan di antara ilmumu adalah ilmu lauhil mahfuz dan qalam. Ini sudah jelas lagi bahwasanya Nabi SAW seolah mengetahui ilmu lauhil mahfuz atau ilmu yang telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tahu bahwa Nabi tidak pernah tahu sesuatu hal yang gaib kecuali yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyu yuha. Kemudian Nabi berkata, "Lau kuntu alamul ghaiba lastakthartu minal khair." Sesungguhnya kalau seandainya aku mengetahui hal-hal yang gaib, pastilah aku sudah melakukan hal-hal kebaikan yang amat teramat banyak. Wa ma massani yasu, dan aku tidak akan pernah tertimpa keburukan. Di sini juga Nabi mengatakan, aku tidak pernah tertimpa kedudukan. Kalau seandainya Nabi mengetahui hal yang akan terjadi. Lihatlah bagaimana ketika umat Islam berperang dalam perang Uhud. Apa yang menimpa Nabi pada saat itu? Apakah Nabi tahu? Kalau seandainya Nabi tahu, sudah jelaslah Nabi menghindari peperangan tersebut. Hingga terluka, hancur, dan lain sebagainya. Setiap Nabi tidak mengetahui hal gaib. Qala Nuh liqaumi wala a'lamul ghaiba. Sesungguhnya aku tidak pernah mengetahui hal yang gaib atau hal yang di luar nalar kita. Dan Nabi menegur orang yang menyatakan beliau mengetahui apa yang akan terjadi. Nabi menegur orang-orang yang mengatakan Masya Allah wa syi't. Karena dahulu ada orang yang mengatakan Masya Allah wa syi't. Kemudian Nabi menegur ataj'alillahi niddan. Apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah, atas kehendak Allah. Dan kehendakmu sudah jelas. Setiap takdir adalah Allah yang menentukan. Dan Nabi juga tidak suka jika sahabatnya berdiri untuk menghormatinya. Qala Anas ibnu Malik, "Maka kana ahadun ahabba ilaihi min Rasulillah wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik." Qala Rasul, "Man ahabba ayyatamathala lahun nas qiyaman falyatabawwaq maq'adahu minan nar." Dari Anas bin Malik, sesungguhnya ada di antara kami yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu idza ra'ahu lam yaqumu. Namun kami semua yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Nabi tidak ada di antara kami yang berdiri. Lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Karena kita tahu bahwasanya Nabi membenci hal tersebut. Namun lihatlah zaman sekarang yang terjadi, bahkan di pondok-pondok, bahkan diajarkan bagaimana cara salaman kepada ustaz. Ini ada pondok yang mengajarkan, bahkan tersebar di sosial media. Ketika antum datang ustadznya, katanya, pegang tangannya, cium bagian atas, cium bagian bawah, sampai sekian kali. Ini siapa yang mengajarkan? Bahkan sang kiainya atau sang ustadznya dengan mudahnya menurunkan tangannya agar mereka santri-santrinya menunduk. Atau para jamaahnya menunduk. Bahkan mereka pun tidak melihat siapa yang bersalaman dengan mereka. Mahramnya atau bukan mahramnya. Jamaah laki-laki maupun ikhwan. Jamaah laki ataupun akhwat. Sama, tidak membeda-bedakan. Padahal Nabi SAW tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Apakah sang ustaz tersebut atau sang guru tersebut lebih mulia daripada Abu Bakar? Apakah ia lebih mulia daripada Umar, Utsman, dan Ali? Pada mereka semua tidak pernah mengajarkan kita hal tersebut, dan mereka semua tidak pernah melakukan hal tersebut. Kemudian Nabi SAW juga berkata, dan barang siapa yang sangat suka ketika ia datang dan orang-orang berdiri, maka falyatabawwaq maq'adahu minan nar. Maka tempatilah, silakan, ada kapling di neraka buat kalian semua. Ini kata Nabi SAW. Bagi yang suka seperti itu. Kita datang inginnya berdiri semuanya. Maka di antara kesalahan praktek pada zaman sekarang yaitu dalam masalah ketika saudara-saudara kita melakukan praktek maulid. Dan ini dituliskan oleh Imam Syaukani dalam kitabnya Risalatu fil Maulid. Imam Yaman
dan sangat terkenal ahli hadis, ahli tafsir dan banyak buku-bukunya. Beliau berkata, di antara kesalahan orang-orang yang melakukan maulid adalah meyakini bahwa Nabi hadir dalam acara mereka. Kita lihat sendiri fenomena ketika mereka melakukan maulid, ada suatu momen yang mana ketika itu semuanya berdiri. Ada suatu momen ketika itu mereka berdiri. Awalnya duduk semua, tiba-tiba mereka berdiri. Dan ini mereka meyakini bahwasanya Nabi datang ke tempat mereka. Ini di luar nalar, tidak masuk akal. Kalau seandainya yang melakukan maulid di masjid A, B, C, D satu waktu, apakah Nabi datang ke semua tempat dalam satu waktu? Ini juga tidak mungkin. Belum lagi di seluruh penjuru dunia. Ini adalah keyakinan yang batil. Dan Nabi setelah meninggal tidak pernah keluar menemui istrinya tercinta, yaitu Aisyah. Ketika Nabi meninggal pun Aisyah tidak pernah menceritakan bahwasanya Nabi telah mendatangiku di malam hari dan lain sebagainya. Namun kita lihat orang-orang zaman sekarang, apalagi orang-orang sufi atau tasawuf, mereka mengaku bahwasanya melihat Nabi. Bahkan ada juga yang cerita yang sangat konyol, mereka menemui Nabi di lampu merah. Ini cerita dari mana? Viral. Katanya Habib Fulan menemui Rasulullah ketika di lampu merah sedang ngantri. Bahkan saking fanatiknya, ada Habib siapa lupa yang jenggotnya merah itu, ya, lagi ceramah, matanya melirik. Itu mereka meyakini bahwasanya Habib Fulan melihat Rasulullah. Masya Allah katanya, mulia sekali. Rasulullah datang, beliau hanya kayak gini. Logikanya tidak sopan. Ada orang yang mulia di depan kita, orang yang kita cintai, bahkan melebihi cinta kepada diri kita sendiri. Lewat hanya kayak gini doang. Usai. Kita saja ketika bertemu dengan ustadz kita, bagaimana adab kita? Datangi, beri salam, beri pelukan dan lain sebagainya. Ini keyakinan mereka. Dan juga Nabi juga tidak pernah menemui Abu Bakar dan lain sebagainya. Kita tidak pernah mendengar cerita dari Khulafaur Rasyidin atau ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya saya bertemu Nabi dan lain sebagainya. Ya. Kesalahan kedua adalah mereka berdiri dan membacakan Thala'al Badru Alaina. Udah berdiri kemudian ada Thala'al Badru Alaina. Nah, mungkin di sinilah ada momen yaitu Thala'al Badru Alaina. Anak enggak ingat bacaan dan lain sebagainya. Nah, Nabi saja ketika hidup tidak suka digitukan. Ya. Nabi ketika hidup, ketika datang tidak suka dilagukan. Ketika datang ada lagunya dan sebagainya. Thala'al Badru Alaina ini kurang tahu juga. Hadisnya dari mana, bahkan bukan hadis. Kita sangat cinta kepada Nabi, namun kita tidak bisa bebas mengekspresikan kecintaan kita kepadanya. Nah, kita semua meyakini bahwasanya Nabi adalah orang terbaik di permukaan bumi, bahkan satu-satunya orang yang dapat mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Namun cinta kita terbatas dalam hal ekspresinya. Kalau kita bisa mendengar alasan-alasan mereka yang berinovasi terhadap agamanya, apa kata mereka? Kita sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertanyaan adalah, apakah saya mencintai Nabi? Jelas saya juga mencintai Nabi. Namun kita terbatas dalam hal mengekspresikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai berlebihan. Seperti orang-orang Syiah misalnya, mereka sangat cinta kepada Ali, Hasan, Husain, sehingga ketika ada momen hari-hari tertentu, mereka melaksanakan Karbala. Tujuannya apa? Karena saking cintanya ingin merasakan apa yang mereka rasakan. Kita tidak usah merasakan apa yang mereka rasakan ketika kita mencintai seseorang. Misalnya Nabi SAW merasakan pukulan dan lain sebagainya. Apakah dengan merasakan pukulan tersebut kita bisa mengekspresikan cinta kita? Tidak. Karena lambang kecintaan kita terhadap Nabi SAW adalah ketaatan dengan meneladaninya. Maka Anda selalu mengatakan kepada santri-santri, apa sih lambang kecintaan kita ini? Apa sih lambang cinta? Lambang cinta itu bukan love. Karena mereka menjawab apa? Lambang cinta itu hati Ustaz. Lambang cinta ini adalah love Ustaz dan lain sebagainya. Lambang cinta itu adalah ketaatan. Istri ketika cinta kepada suaminya tanpa berkata cukup taat, itu sudah menjelaskan bahwasanya dia sangat mencintai suaminya. Bagaimana mengekspresikan cinta kita kepada Rasulullah sedangkan kita tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah SAW?
Bagaimana mengekspresikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala padahal kita sendiri tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan cara mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Inilah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Nabi menegur sebagian sahabat yang memuji Nabi di hadapannya. Qala, ya Rasulullah, anta sayyiduna, anta afdaluna wa a'dhamuna maula. Ya Rasulullah, engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah lebih utama daripada kami dan lain sebagainya. Ini juga Nabi SAW menegur sahabat tersebut. Kemudian Nabi mengomentari, qala Rasulullah SAW, qulu biqaulikum wa ba'da qaulikum as-sayyidu huwallah wala yastahyunakum asyaitan. Maka katakanlah dengan perkataan kalian yang layak, karena sesungguhnya as-sayyid itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali setan menjadikan kita semua tergelincir. Kita mengetahui Nabi itu adalah sayyid. Seperti yang dikatakan Nabi sendiri, ana sayyidu waladu ibnu Adam yaumal qiyamah wala fakhur. Ya, aku adalah tuan anak dari nabi-nabi Adam di hari kiamat dan aku tidaklah orang yang sombong atau berbangga. Tapi ketika ada gejala-gejala sebagian orang memuji Nabi berlebihan, maka Nabi menegurnya agar tidak melampaui batas dalam pujiannya. Dan juga Nabi berwasiat tentang kuburan beliau. Nabi mengisyaratkan agar Nabi tidak dikubur di kuburan umum. Dan ini dipahami oleh Aisyah dalam kitab Fathul Bari. Qala Rasulullah SAW, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Di sini juga Nabi SAW mengisyaratkan bahwasanya agar Nabi tidak dikubur di tempat umum. Dan kalau kita melihat sejarah juga, mayoritas, bahkan Anda belum pernah mendengar ada seorang Nabi yang dikubur di tempat umum. Rata-rata seorang Nabi ketika meninggal dunia itu dikubur di tempatnya atau di kamarnya. Dan juga seorang Nabi sebelum diutus menjadi Nabi, rata-rata mereka mengembala kambing. Ada yang mengatakan bahwasanya kenapa seorang Rasul sebelum diutus menjadi Rasul itu harus mengembala kambing dahulu? Karena manusia itu gambarannya seperti kambing, yaitu apa? Sulit diatur. Kita melihat sendiri kalau kambing berjalan, harus ada yang jagain. Kalau kita biarkan kambing ini berjalan dan kita di belakang, otomatis ada yang lari ke kanan, ada yang lari ke kiri dan lain sebagainya. Inilah manusia, memiliki syahwat masing-masing. Tapi kita bisa melihat lagi hewan lainnya, ada bebek mungkin yang melihat kalau di kampung-kampung halaman kita. Apalagi di Bogor banyak sawah, yang banyak orang melihat bebek. Ketika bebek sedang berjalan, lurus semuanya mengikuti. Beda dengan kambing. Itu hikmahnya. Kenapa para rasul disuruh menggembala kambing terlebih dahulu? Karena gambaran kita seperti itu. Banyak yang melenceng ke sana dan melenceng ke sini. Nah, kalau kita ingin menjadi pengasuh, asuhlah kambing dulu agar kita bisa meluruskan. Nah, ini kalau kita belajar dari kisah Nabi SAW. Ya, bagaimana cara mengasuh kambing kalau ada yang belok dan sebagainya. Kita kan berpikir akhirnya, bagaimana nih biar lurus dan sebagainya. Kalau pengen enak, dia melihara bebek, suruh ke sana pun insya Allah lurus, nggak akan kemana-mana. Ya. Kemudian, laknatullah 'alal yahudi wan nasara, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'i masajid, karena mereka menjadikan nabi-nabi mereka, nah, kuburan nabi-nabi mereka di dalam masjid. Ya. Nah, itu dia. Salah satunya juga Aisyah melarang hal tersebut. Ya. Aisyah dalam kitab Fathul Bari. Nabi melarang dan melaknat orang-orang Yahudi karena menjadikan nabi-nabi mereka kuburannya itu dijadikan masjid. Dan kita juga banyak fenomena zaman sekarang, yaitu ada kuburan di dalam masjid. Ini sangat banyak, sangat-sangat. Bahkan di samping rumah anak ada masjid, tapi dalamnya kuburan semua. Dalamnya kuburan semua. Dan dipakai tidak? Dipakai sholat 5 waktu. Entah apa yang dimaksud oleh mereka ini. Maka Aisyah berkata, walau la dzalika la abruzul qabra. Kalau bukan karena itu, tentu kuburan Nabi sudah dikuburkan di sana. Kita bisa melihat sendiri. Jangankan kuburan Nabi, kuburan Gus Dur saja. Bahkan Akil Sirot pernah mengatakan bahwasanya kalau kita melihat kuburan Gus Dur ini, malaikat yang ingin bertanya kepada Gus Dur ini belum datang karena 24 jam kuburan Gus Dur selalu dipenuhi oleh manusia. Sedangkan Gus Dur atau sedangkan orang meninggal, logikanya ya, ketika semua selesai nggak ada orang baru malaikat datang. Ini nggak pernah datang. Ini lelucon orang-orang seperti itu.
Dan bahkan kuburan tersebut selalu ganti-ganti pasir. Karena ketika ada yang berkunjung, diambil pasirnya, dibawa pulang. Ganti-ganti pasir terus. Nah, itulah hikmahnya kenapa Nabi SAW tidak dikubur di tempat umum. Jangankan di sini, di Arab Saudi aja. Kita lihat sendiri bagaimana kuburan-kuburan Ma'la, kemudian kuburan Baqi dan lain sebagainya. Itu di pagar sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Bahkan ada jadwal untuk ziarahnya. Tidak seenaknya sendiri kita untuk berziarah. Tujuannya apa? Karena masih banyak manusia-manusia yang hadir pada saat ini berkunjung. Justru yang dicari adalah kuburannya. Karena kuburan para sahabat dan lain sebagainya. Dan hikmahnya kenapa di Arab Saudi semua kuburan hanya 1 jengkal? Hikmahnya salah satunya yang Anda rasakan, yang bisa Anda rasakan dengan panca indera, tidak seram. Tidak seram. Anda pernah suatu hari mampir ke Ma'la, jadi yang ada di Mekah. Itu jam 1 malam, sendirian di samping kuburan. Tidak ada sedikit pun rasa merinding. Padahal sangat luas kuburannya. Tapi kita ngelihat sendiri. Kalau kita ke Indonesia, lihat kuburan Indonesia yang tinggi-tinggi, ada pepohonan dan sebagainya, dihias dan sebagainya, indah ketika pagi hari, malamnya. Jangankan kita melihat, tahu di sana ada kuburan, pengen ke arah sana, udah merinding duluan. Tauhid kita, akidah kita terganggu akhirnya. Itu salah satu hikmah yang Ana rasakan pada saat itu. Kemudian Aisyah khawatir jika dikubur di tempat umum maka dijadikan sembahan. Dan juga Nabi SAW melarang kuburannya dijadikan aid atau tempat berkumpul. La taj'alu qabri aidan. Di sini juga Nabi SAW melarang kuburannya dijadikan tempat berkumpul. Dan kita melihat sendiri rata-rata orang-orang sufi atau sebagian masyarakat ketika ngumpul ada acara sesuatu itu kumpul di mana? Di kuburan. Ana cerita lagi tentang kampung Ana sendiri. Kuburan di samping rumah Ana juga. Itu ada hari-hari tertentu orang-orang ngumpul di sana, zikir di sana bersama-sama. Zikir di sana bersama-sama. Dan tengah-tengahnya kuburan besar. Yang Ana ingat katanya kuburan Buyut Muji, ada kuburan Ki Ageng Tapa dan lain sebagainya. Mereka mengingkari. Dan ada musolanya. Bahkan ketika Ana mondok, ada keluarga Ana yang mengatakan, kalau pengen pergi-pergi, pamit dahulu. Ana kira pamit ke keluarga. Ternyata suruh pamit ke kuburan tersebut karena sangat sakral. Disuruh pamitan ke kuburan. Kemudian qala Rasulullah SAW, "Shallu wa sallimu alayya fa innama salatakum wa taslimakum tablughuni haitsu kuntum." Maka bersalawatlah, mengirimkan salamlah kepadaku, sesungguhnya salawat kalian dan salam kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian berada. Dan kalau kita lihat juga bagaimana kuburan Nabi SAW di Madinah, itu selalu dijaga oleh askar 24 jam non-stop. Karena masih banyak juga jamaah-jamaah haji, baik itu dari Indonesia ataupun dari India ataupun dari negara manapun, ingin menyentuh tiangnya dengan maksud untuk mengalap berkah. Dan Masya Allah, askar-askar atau tentara-tentara Saudi Arabia, khususnya di Mekah dan di Madinah, itu sudah dibekali ilmu tauhid. Makanya mereka hanya mengatakan simple. Syirik haram, syirik haram, syirik haram, syirik haram. Ketika mereka berlama-lama untuk berziarah ke makam Nabi SAW. Kemudian sikap kehati-hatian Nabi kepada kuburan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburul an. Al-an fazuruha. Sesungguhnya aku telah melarang kalian untuk berziarah kubur. Namun saat ini berziarahlah. Dalam arti untuk mengingat kematian. Namun di sini ada pengecualian, yaitu bagi wanita. Karena wanita itu kalau sudah melihat kesedihan melampaui batas, menyobek ini dan lain-lain sebagainya. Adapun laki-laki, maka dipersilakan bahkan bagian dari sunnah untuk mengingat matian yaitu di kuburan. Namun di sini tidak ada pengkhususan kuburan yang dikunjungi, yang perlu kita pahami. Ya. Tidak ada pengkhususan kuburannya. Misalnya, apakah ketika kita ingin mengingat mati harus ke kuburan si fulan atau Habib fulan dan sebagainya? Tidak sama sekali. Kunjungi kuburan yang terdekat, kemudian ingatlah mati di situ. Bahwasanya kita akan menyusul mereka.
Dan juga Nabi SAW melarang kita untuk sholat mengarah ke kuburan. La tasulu ilal kubur, la tusallu ilal kubur. Janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan. Seperti di kontrakan anak itu depannya ada kuburan. Ya. Kalau kita melihat ada kontrakan di kontrakan KUD, sampingnya banget. Nah, di kontrakan itu ada musola. Awal anak datang ke sini, anak selalu sholat di situ. Tapi anak yang heran kan, kok banyak orang-orang yang dekat situ dari Ibnu Taimiyah dan sebagainya, kok nggak ada yang sholat di situ? Anak sholat sendirian di situ. Nah, alhamdulillahnya ada yang menunjukkan ke anak. Ustaz, antum ngapain sholat di situ? Ya, karena dekat. Tinggal ke belakang kontrakan, udah masuk musola. Coba antum ke depan kuburan, ke depan musola tersebut. Ternyata anak melihat ada kuburan 3. Wallahu alam itu kuburan siapa? Mungkin kita cukupkan sampai sini karena waktunya telah habis. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.